Dalam perkembangannya di peradaban Jawa, tidak terlepas dari cerita kerajaan-kerajaannya di suatu wilayah bernama Gurit dan Tegal Babatan. Sebenarnya apa itu Gurit? Dan bekas apa Tegal Babatan itu? Gurit adalah makam seorang empu dan seorang anak yang memiliki darah keturunan Waliullah. Empu Ranggawarsita adalah seorang raja pertama Demak Bintoro yang bernama Sosrodirojo. Istrinya bernama Nimas Ayu Kumalasari. Beliau bukan ratu kerajaan Demak, melainkan seorang selir. Dalam perkawinannya dengan Nimas Ayu Kumalasari, beliau dikaruniai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak-anak tersebut bernama Raden Sosroningrat, Raden Cokroningrat, Dewi Sanggrah. Setelah turun tahta, Raja Sosrodirojo pergi mengembara. Dalam pengembaraannya, beliau menetap di sebuah tempat dan membangun perkampungan kecil yang diberi nama Gurit atau Padepokan Senggorowati. Perkampungan kecil tersebut berubah menjadi sebuah kadipaten dengan nama Sorongsono. Letaknya berada di Tegal Babat yang dipimpin oleh Adipati Raden Sosroningrat. Dalam usia yang semakin tua, Raja Sosrodirojo bertobat dan menjadi seorang empu dan berubah nama menjadi Empu Ranggawarsita. Anak keduanya tetap bersama ibunya di Majapahit. Lalu Dewi Sanggrah menjadi seorang istri dari Tumenggung Surabaya dan dikaruniai seorang putra bernama Sawunggaling atau Joko Berer. Dari kisah inilah terlahirlah seseorang yang bernama Joko Dolo. Joko Dolo adalah Joko Lelono, putra dari Adipati Sorongsono, bersama seorang putri anak dari Adipati Sido Kamulan di kawasan Lamongan, yang sekarang arahnya di daerah Sukadadi. Adipati Sorongsono dikaruniai 3 orang anak, yaitu Joko Lelono atau Raden Pakeh, Joko Bodo atau Raden Setiabudi, Joko Klantong atau Raden Linggajati. Adipati Sorongsono dikenal suka berburu binatang. Dalam perburuannya, beliau bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nyi Damar Ayu, putri seorang empu yang bernama Wisi Maiso. Tempatnya sekarang kira-kira di daerah Buraburi. Dalam kisah percintaannya, di waktu Nyi Damar Ayu hamil, tetap tinggal di desa bersama ayahnya Empu Wisi Maiso. Nyi Damar Ayu kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Joko Kapur Kanginan. Dalam kehidupannya, beliau tinggal bersama kakek dan ibunya Nyi Damar Ayu. Menginjak dewasa, Joko Kapur Kanginan masih menjadi seorang pengembala kambing. Ketika mengembala kambing, ia diberi kakeknya pecut yang diberi nama Cemeti Sodolanang. Pecut tersebut tidak boleh lepas atau terpisah dari badannya. Dalam pengembalaannya, beliau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Joko Lelono, anak dari Adipati Sorongsono. Rupanya Joko Lelono mewarisi tabiat jelek dari ayahnya. Ketika Joko Lelono melihat pecut yang dibawa Joko Kapur Kanginan, ia ingin memiliki pecut tersebut. Tetapi Joko Kapur Kanginan teringat pesan kakeknya bahwa pecut ini tidak boleh pisah dari tubuhnya. Namun, Joko Lelono tetap memaksa dan bertarung dengan Joko Kapur Kanginan. Akhirnya, Joko Kapur Kanginan mau memberikan pecut Cemeti Sodolanang dengan satu syarat, yaitu Joko Lelono diajak adu kekuatan mengangkat tubuhnya masing-masing. Joko Lelono tidak kuat mengangkat tubuh Joko Kapur Kanginan. Lalu bergantian dan Joko Kapur Kanginan kuat mengangkat Joko Lelono. Tetapi setelah diturunkan,
Tubuh Joko Leloro diam dan tak bergerak lalu berubah menjadi batu. Melihat kejadian itu, sang Adipati marah dan memanggil Joko Kapurkanginan untuk dihukum. Tetapi sang ibu Nyi Damar Ayu berakat meminta bantuan Resi Ranggawarsita ke Kadipaten. Betapa terkejutnya Adipati Sorongsono melihat anaknya bersama wanita yang pernah dikenalnya. Ternyata Nyi Damar Ayu adalah istrinya sendiri. Ringkas cerita, sang ibu menceritakan bahwa Joko Kapurkanginan adalah putranya sendiri. Kemudian Adipati Sorongsono melepaskan Joko Kapurkanginan. Adipati Sorongsono berniat memboyong istri dan anaknya untuk tinggal di Kadipaten. Namun mereka tetap memilih tinggal di desa. Setelah peristiwa tersebut, patung Joko Lelono dibawa ke tempat Resi Ranggawarsita dan diubah nama menjadi Joko Dolo. Secara tiba-tiba, patung tersebut berubah menjadi emas. Setelah kejadian itu, Resi Ranggawarsita meninggal dan prahara Gunung Merapi datang dan menghancurkan segalanya. Kadipaten Sorongsono yang dulunya megah dan terkenal sangat kaya, menjadi hancur dan porak-poranda. Penduduk pun menjadi korban dan sekarang dikenal dengan sebutan Tegal Babatan. Masyarakat yang masih hidup mencari kehidupan ke daerah yang aman termasuk Joko Kapurkanginan. Ia lari ke daerah utara dan menjadi perampok yang ganas, namun hatinya sangatlah baik. Suatu hari ia mendapati anak gadis yang masih hidup. Ringkas cerita, gadis tersebut dijadikan istri. Lalu Joko Kapurkanginan bertaubat menjadi seorang empu dan mengubah namanya menjadi Danu Rekso. Dalam perkawinannya dengan gadis tersebut, ia dikaruniai anak perempuan bernama Nimas Ayu Setioningrum. Waktu pun terus berlalu dan zaman pun berubah. Para wali menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara. Lalu siapakah Syafi'i Syarif Hidayatullah? Dalam pengembaraan, para wali menyebarkan ke arah selatan, lalu tibalah di hutan belantara. Di situ terlihat bekas sebuah perkampungan yang sudah hancur. Dan tak jauh dari perkampungan tersebut, ada sebuah makam dan patung emas. Para wali berpikir untuk menghidupkan perkampungan tersebut. Ketika para wali bermusyawarah, mereka teringat sosok Danu Rekso. Akan tetapi beliau sudah meninggal dan hanya tinggal cantriknya yang bernama Rekso Jati bersama istri Danu Rekso, Nyi Lincing Kuning, dan anaknya yang bernama Nimas Ayu Ningrum. Para wali memutuskan untuk menjodohkan Nimas Ayu Ningrum dengan putra Kanjeng Sunan Muria yang bernama Syafi'i Syarif Hidayatullah. Selama hidupnya, ia hanya ditemani oleh Rekso Jati, bertempat di dekat sungai yang sekarang menjadi hutan jati. Sampai ke sini, karena apa? Sini ada peradaban, itu ada namanya Eyang Danu Rekso. Danu Rekso itu punya putri, namanya Nimas Ayu Setioningrum.